Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya ya, yaitu Luna dan Terra. Ya, nah seperti yang kemarin banyak yang subscriber saya itu yang bertanya kepada saya, loh kok bisa Luna itu ya dari posisi tertinggi sampai turun menjadi 0,00021 dolar. Ya, ini makanya saya akan menjelaskan Luna dan dia termasuk 10 besar loh ya, termasuk 10 besar. Kalau analisa saya adalah ini ada whale. Ya, jadi oknum whale yang memang sengaja, nah kebetulan Luna yang diserang. Luna maksudnya ingin menjatuhkan Luna sampai di titik terendah. Karena apa? Ini ini ya, kalau menurut saya ya, Luna di 10 besar. Fundamentalnya sudah oke. Bisa dari harga tertinggi sampai 90% itu nilainya hancur. Jadi akibatnya apa? Investor kripto akan mikir, wah, bayangkan 10 besar ya, 10 besar fundamental bagus. Itu tidak menjamin juga uang yang kita investasikan di koin tersebut bisa membuat kita itu untung banyak. Ya. Jadi ya kalau menurut saya, yang dari semua informasi yang sudah saya kumpulkan, ini adanya whale, ya, adanya whale atau oknum whale yang berperan di sini. Saya di video ini tidak menyebutkan perusahaan apa itu ya, karena saya juga belum punya bukti. Nah, cuman saya berdasarkan artikel-artikel dan beberapa pendapat dari orang-orang di dunia kripto, ya. Tapi dari analisa yang saya dapat ya dari beberapa sumber-sumber, saya akhirnya menyimpulkan bahwa adanya oknum whale yang mengetahui kelemahannya Luna dan dia menghancurkan Luna. Yaitu tadi tujuannya apa? Supaya market kripto turun dan orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap kripto. Ya, dan begitu harganya jatuh, nah si whale ini bisa beli dengan harga murah. Itu ya. Memang di dunia kripto volatilitasnya itu sangat tinggi banget. Kalau naik, ya kalau turun ya seperti kayak sekarang ini ya. Makanya saya selalu di dalam video ya, pakailah uang dingin ya, jangan memakai uang ya, apalagi istilahnya uang yang aktif ya. Jadi kita pakai uang dingin. Uang dingin itu mungkin uang yang istilahnya kelebihan kita. Jadi misalnya kita punya uang 10 miliar, nah mungkin 500 juta ditaruh di kripto. Nah, satu lagi ya, begitu kita bermain kripto ya, ada di video saya sebelumnya, buatlah atau belilah koin yang untuk jangka panjang sama koin yang jangka pendek. Ya. Gimana caranya untuk memilih koin jangka panjang sama koin jangka pendek? Nah, itu kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Ya, saya sudah menjelaskan di situ. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah 500 juta misalnya kalian investasi ya di dunia kripto. Kalian mungkin bagi-bagi beberapa, misalnya 100 juta di koin A, koin B, koin C. Nanti ada juga koin yang jangka pendek. Oh ini naik ya, Nah, seperti itu. Langsung ambil ya. Jadi ada beberapa koin yang bisa untuk jangka pendek dan bisa untuk jangka panjang. Nah, dan satu lagi, misalnya ini saya kasih tahu kalian. Misalnya kalian beli Bitcoin nih di harga 400 juta. Terus nanti mungkin beberapa bulan lagi Bitcoin itu akan naik jadi 800 juta. Ya, 800 juta jedar naik. Nah, begitu jadi 800 juta. Nah, modalnya kalian bisa ambil. Nah, sisanya
keuntungan kalian, terserah kalian mau masukkan di Bitcoin semuanya atau dipecah-pecah, itu terserah kalian. Ya, jadi yang menurut saya ini adalah will ini ya. Jadi will yang berperan di sini. Nah, ada yang kedua, kemarin ada juga ngomong hacker ya. Kalau hacker saya kira sih tidak mungkin ya. Karena hacker tuh tidak mungkin sampai membuat harga koin tersebut tuh sampai jatuh, benar-benar jatuh enggak. Ya, jadi selama ini saya lihat dan saya baca di beberapa artikel dan lain-lain sebagainya, hacker-hacker yang dari dulu sampai sekarang itu mereka itu memang memengaruhi harga koin tersebut, market kripto, tapi tidak seluruhnya. Ya, ini jadi whale hacker. Nah, ada juga beberapa yang mengatakan, ya, ini jadi analisa saya itu whale. Ada juga yang mengatakan mengenai suku bunga bank. Suku bunga bank itu akan ditinggikan, ya. Tapi kalau suku bunga bank ditinggikan, nggak mungkin dia menyerang Luna dong. Nah, ya kan? Pasti dia akan menyerang semuanya. Ya Bitcoin lah, Ethereum, Binance dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau itu memang gara-gara ya ada di Amerika itu ingin The Fed mau menaikkan suku bunga bank, pasti semua kripto akan merah, turun ya. Tapi yang masalahnya adalah ini Luna yang benar-benar dari angka yang tinggi sampai yang terendah. Jadi saya pikir bukan itu deh pengaruhnya. Ya. Jadi ada beberapa yang bilang ke saya, "Oh ya ini karena ini. Katanya ada juga yang namanya Dokwon katanya yang nge-tweet katanya Bitcoin akan apalah dan lain sebagainya, akan menjadi zero. Itu saya bukan kalau CEO sekelas Dokwon, dia tidak mungkin seceroboh itu ya, dan dia pasti sudah mempertimbangkan jauh-jauh hari, ya kan. Jadi ini analisa saya sendiri ya, ini analisa saya sendiri dari beberapa artikel yang sudah saya baca, saya lihat. Ini kesimpulan saya adalah adanya oknum whale yang ingin menghancurkan Luna. Kenapa tujuannya menghancurkan Luna? Karena Luna termasuk 10 besar. Nah, kalau Luna yang 10 besar hancur ya harganya, dan dari fundamentalnya bagus ya, apalagi dia punya stable coin juga, mereka ingin menghilangkan kepercayaan ya, terutama investor kripto, sehingga kripto ini benar-benar akan turun semuanya, termasuk Bitcoin. Nah, begitu Bitcoin itu turun, nah barulah mereka beli dengan harga murah. Ya, itulah strategi strategi dari whale yang ya istilahnya mereka punya uang banyak. Nah, kita contohkan saja Elon Musk. Kita contohkan saja seperti Elon Musk. Dulu tahun 2021, dia mengatakan Tesla, wah bisa pakai Bitcoin, ya kan? Wah, Bitcoinnya naik sampai 800 juta, hampir menyentuh 1 miliar. Pernah sih menyentuh 1 miliar. Nah, begitu dia bilang lagi tidak bisa memakai Bitcoin, beli Tesla, juat langsung. Nah, seperti itulah, ya. Jadi seperti itulah beberapa whale ya, yang terutama yang punya uang banyak dan mereka bisa mengatur cryptocurrency ini ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan di awal ya, bahwa analisa saya adalah adanya oknum whale yang ingin menjatuhkan Luna sampai ke titik terendah. Nah, cuman ada kabar baiknya dari yang mencipta dari Ethereum ya. Itu katanya dia akan mencari beberapa investor untuk menyelamatkan Luna ya. Dia akan mencari beberapa investor untuk menyelamatkan Luna ya. Nah, apakah itu bisa terrealisasi atau tidak? Ya, kita lihat ke depannya ya. Saya sih berharap gini ya.
cryptocurrency ini memang volatilitasnya tinggi banget ya. Tapi kalian jangan khawatir. Karena apa? Karena pasti ya holder holder setianya dari cryptocurrency pasti juga tidak ingin cryptocurrency ini hancur kan ya. Jadi kalian jangan khawatir. Itu saja sih menurut saya ya. Karena selama ada holder, ya ada pendukung, ada yang ngefans, ya istilahnya ngefans lah ya terhadap cryptocurrency. Saya pikir cryptocurrency sampai ke depannya itu bagus dan bahkan akan naik terus ya, terutama Bitcoin ya. Nah, terus kemarin ada pertanyaan juga. Lah kalau gitu kita mau investasi di mana? Ya, saya mau menjelaskan di sini ya. Kita investasi apapun ya, baik di kripto, di saham, ya, bahkan saham-saham blue chip, ya, atau mungkin emas, itu pun juga punya risiko, ya. Semua pasti punya risiko. Oh, yang emas katanya ini aset yang bagus, benar, aset yang bagus, tapi dia juga nilainya bisa turun, ya kan, bisa turun. Kalau lagi naik. Nah, jadi apapun yang kalian investasi dimanapun, ya, instrumennya apapun itu pasti akan ada resiko. Ya, entah itu rugi atau uangnya hilang, itu sudah resiko. Mungkin bagi pegawai, ya orang yang kerjanya sebagai pegawai mungkin hilang 1 juta, 2 juta, wah kayak gimana? Tapi kalau bagi pengusaha, ya mungkin hilang 1 juta, 2 juta, mungkin dia nggak mikir, gampang lah, nanti nyari lagi ya. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa apapun investasi yang kalian lakukan ya, bahkan misalnya kalian kalian punya investasi, misalnya taruhlah hotel, ya, kalian investasi hotel. Kalian keluarkan uang 100 miliar, untuk bikin hotel yang megah. Dalam artian kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Atau restoran. Nah, tetapi hotel, kita contohkan hotel. Begitu kita bangun hotel, miliaran dan lain sebagainya. Begitu kena pandemik, ya, apa yang terjadi? Semua hotel, rata-rata semua dijual. Ya kan? Kenapa? Ya gimana? Gak bisa kita pertahankan, istilahnya seperti itu. Nah, berapa kerugian yang sudah kalian lakukan? Ya kan? Nah, berapa kerugian yang kalian keluarkan untuk investasi di hotel? Ya sama seperti kayak di kripto. Kripto pun juga sama. Kalian investasi di kripto misalnya 500 juta, jebret masuk 500 juta. 500 juta dalam artian kalian bisa, nanti siapa tahu nanti bisa menjadi 500 miliar. Ya itu bisa terjadi, tapi jangka panjang. Nggak bisa jangka pendek. Bahkan ada misalnya 500 juta investasi ya, misalnya ya. Terus kalian tuh bisa asetnya turun jadi 250 atau bisa jadi 100 juta. Ya, jadi apapun investasi yang kalian lakukan, itu semua ada risikonya. Tidak ada investasi yang orang katakan aman ini, pasti nggak bisa. Ya, nggak ada. Ya, jadi bagi kalian yang yang memegang Luna, ya semoga kalian bisa terus ya. Siapa tahu Luna itu akan naik lagi, ya, dan siapa tahu tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pencipta Ethereum itu ingin menyelamatkan Luna dan semoga bisa terrealisasi dengan cepat, ya, sehingga yang pemegang Luna, ya, koin Luna, kalian tidak berkecil hati, ya. Kalian tetap bisa semangat. Intinya seperti itu ya. Jadi demikian video dari saya ya. Apabila ada pertanyaan atau mungkin kalian bisa menambahkan komen ya. Luna itu gini-gini
turun karena ini ya. Ada mungkin masukan-masukan, nah nggak apa-apa. Kalian bisa ketik di kolom komen YouTube saya, ya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada kalian, investasi di manapun ya, apalagi di dunia kripto itu sangatlah volatilitasnya sangat tinggi ya, naik turunnya juga sangat tinggi. Jadi kalian harus siap-siap dan pakailah uang dingin, ya. Jadi itu sih pesan dari saya ya. Semoga siapapun yang melihat video saya doain kalian bisa menjadi sultan semuanya. Oke? Demikian video dari saya. Bye bye.